Pakai iPhone. Gua orang kaya, udah pasti pakai iPhone. Hah? Pakai iPhone orang kaya? Di negara gua di mana-mana orang pakai iPhone, nggak ada kayak gitu. Ya tapi gua naik mobil, kemana-mana naik mobil. Kalau nggak mampu ya pakai motor lah. Loh, kalau di negara gua biasanya yang pakai motor tuh orang kaya. Soalnya sehari-hari kita emang pakai mobil. Oh, maksud lu gua miskin gitu? Mana ada orang miskin kulitnya bersih, glowing kayak gini, kayak orang Korea kayak gini ya? Wah, kalau di Portugal, kami malah pengen banget punya kulit gelap. Soalnya orang yang punya kulit gelap itu eksotis dan keren. Gelapin kulit mah gampang, tinggal berjemur di pantai. Kayak gua nih, sering ke Bali liburan. Maklum, orang kaya. Aku juga sering loh liburan ke Bali, soalnya deket banget dari negaraku Australia. Di sana pantainya bagus, orangnya seru, ramah, terus tempatnya juga murah. Murah? Lagi ngapain lo? Teleponan sama Rani, Kak, temenku. Mama tuh dari tadi manggil lu di dapur, malah gak denger teleponan di sini. Sini teleponnya. Halo? 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 Siapa nih? Ini siapa? Dianya mana? Nih, Rani nanti lagi ya, mau ke dapur dulu. Nomor baru, siapa nih? Halo? Halo? Halo, Dek. Siapa ya? Ini kakaknya Tia, Bambang. Maaf ya, tadi ada kesalahpahaman dikit gitu. Soalnya takut gitu, Tianya teleponan sama cowok. Maklum lah, Dek, kesayangan mesti dijaga. Nggak masalah kok, nggak apa-apa. Tahu nggak? Tadi waktu pertama kali denger suara Rani tadi kayaknya lembut banget gitu. Enak banget didengar, kayak udah akrab kayak gitu. Jadi makanya aku telepon nih, siapa tahu bisa akrab beneran kan. Bisa ampun deh, malah naksir. Nggak bisa kayak gini, nggak bisa gitu. Dia ada Rani. Teleponan sama siapa kamu? Nah? Enggak, Pak. Pasti kamu teleponan sama cowok kan ya? Enggak, benar. Aduh, sini teleponnya, sini cepat, sini. Enggak. Sini, halo, siapa ini? Halo? Ini siapa? Ini kakaknya Rani. Sumimasen, Pak, ada lihat HP saya nggak, Pak? Ketinggalan di sini. Aduh. Oh, ketinggalannya kapan ya, Pak? Sekitar 20 tahun yang lalu, Pak. Ada nggak? Ah, ada kok ini. Ini dia, Pak. Ada ya? Wah, makasih, Pak. Arigato. Moshi. Tuh, Jepang tuh. Padahal menurut GPI, negara Jepang itu negara ke-9 yang teraman di dunia. Apalagi negara gua yang nomor 1. Negara gua juga gitu. Kesejahteraannya di sini udah tinggi. Jadi nggak perlu tuh merampok, mencopet. Pokoknya di sini cuma bahagia. Di Irlandia juga gitu loh. Nomor 3 teraman di dunia. Ini negara kita tuh indah. Terus orang-orangnya menyenangkan, ramah seperti saya. Yang gak ramah itu cuman ya paling Conor McGregor doang. Di sana mah enak. Kalau di sini apaan? Kemarin tuh ya ada anak umur 13 tahun itu tuh meninggal katanya jatuh dari jembatan atau kepleset kayak gitu. Padahal apa? Dia tuh ternyata tuh disiksa. Tahu nggak siapa yang nyiksa? Bakso. Belum juga ngomong, Pak. Lah, apaan sih, Bu? Orang saya cuma jualan bakso kok. Bakso. Hah? Kamu nggak bisa baca. Ini. Coba baca di tulisannya nih. Apa tulisannya? Babi. Budi. Ini deh. Ini coba hurufnya apa nih? Ya apa hurufnya? Gak boleh marah kayak gitu dong, Bu. Gimana saya mau paham kalau ibunya marah? Oh, udah pinter protes ya. Ya udah, harus sabar. Ini nih, apa Susanto? Hurufnya apa? B. Sumanto, D. Kamu nih jangan gini dong, Butut. Ya astaga, ya ampun, Butut. Kenapa harus teriak-teriak sih ngajarnya? Sampai heboh loh satu sekolah. Ngajar tuh penuh dedikasi, Bu. Yang sabar, bukan pakai emosi kayak gini kalau ngajar. Ya tapi nih anak belum bisa baca, Pak. Ya, artinya belum paham. Mungkin metode mengajar ibu tuh yang belum tepat. Jangan pakai marah-marah kayak gitu dong. Ganti kayak metode mengajarnya biar murid tuh lebih paham. Aduh, Pak Umar, kita ini bukan lagi ngajar SD, Pak Umar. Kita ini lagi ngajar SMP. Oh iya, ini SMP. Kamu belum bisa baca. Ini coba apa tulisannya? Baca coba. Babi, Pak. Babi. Budi. Tinggi badan. Menurut WPR, kami di Denmark punya tinggi rata-rata sekitar 182,6 cm. Kalau ditanya seperti itu, kenapa bisa tinggi? Ya karena kami suka makan ikan-ikanan, daging-dagingan, susu-susu. Kami juga tinggi kok. Rata-rata di Montenegro, kami punya tinggi sekitar 183,2 cm. Itu karena kami suka makan domba.
makan daging. Pokoknya makanan yang lezat dan bergizi, guys. Kami sangat suka keju dan kami juga sangat suka sekali Hotspot. Tinggi rata-rata penduduk Belanda itu sekitar 183 cm. Aku tingginya 188 cm. Itu yang terpendek di rumah kami. Di keluarga kami maksudnya. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya, Ma. Makan dulu. Itu Mama udah siapin mie goreng 2 bungkus buat kamu. Makanya pakai nasi ya, biar kenyang. Susu kental manisnya gimana, Ma? Udah Mama tambahin gula juga kan. Kamu sukanya yang manis. Ya udah makan dulu sana. Oke, Ma. Oh, gak lagi gua disuruh berenang di sungai Seine Prancis. Katanya udah dibersihin, tapi tetep aja gua muntah-muntah kemarin berenang. Lu orang cuma lebay loh. Itu sungai sudah bersih. Kapan-kapan lu orang main ke sungai yang Cina. Di sana tuh kalau lu berenang di sana auto kanker. Soalnya itu sungai sudah tercemar limbah industri sama limbah pupuk kimia pertanian loh. Makanya kota-kota di dekat sungai Yangtze itu dijuluki desa kanker karena penduduknya 2-3 kali lipat terkena kanker dari rata-rata nasional. Oh, gak berenang lagi. Di Sungai Gangga juga gitu. Kotornya karena limbah. Sama kita juga sering kremasi jenazah di sana, terus abunya dihanyutin deh ke sungai. Makanya kotornya berlebih. Itu karena juga sungai itu jadi tempat suci buat agama kami. Tapi kita juga sering kok mandi di sana. Aman-aman aja. Emang dasar orang Kanadanya aja tuh yang lemah. Malah ngatain gua lu. Sungai Citarum juga di Indonesia. Itu kotornya karena limbah kimia sama banyak sampah juga. Kandungan timbalnya 1000 kali lebih banyak dari air biasa. Terus bakteri coliform fekalnya 5000 kali lebih banyak. Mantap kan? Tapi kita tetap aja pakai buat nyuci, buat mandi. Seger sih dipakai airnya, kan itu kotor banget tuh. Ya kalau di sekitar sini airnya tuh masih bersih, jadi bisa dipakai buat mandi. No, kalau yang di seberang sono tuh baru kotor, gak boleh. Sama aja, kan masih satu sungai. Biaya tahunan sekolah kalian berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta? Atau jangan-jangan gratis kan? Di Institut RSC, kami punya biaya tahunan sekitar 2 miliar rupiah. Sudah termasuk biaya asrama mewah, sarapan prasmanan, dan meja makan malam pribadi bersama teman-teman. Murah banget. Halo rakyat jelata, di Aiglun College kami mempunyai biaya tahunan sekitar 2,1 miliar rupiah. Karena sekolah kami berada di pegunungan Alpen, jadi setiap semesternya kami akan berkemah dan mengeksplorasi keindahan gunung Alpen. Bukan jalan-jalan pakai bus lolet ya. Ih, nggak boleh sombong kayak gitu, tahu? Maafin temenku ya, aku sekolahnya di Rosenberg. Biaya tahunan di sana sekitar 2,3 miliar rupiah. Ayo sekolah di sini aja. Tapi pasti kalian nggak mampu kan? Lu kenapa nggak masuk sekolah mulu sih? Dicariin guru, tahu? Alah sekolah, mending lu ikutin gua dah. Sekolah itu tahu nggak? Itu tuh cuma scam. Selama ini kita tuh cuma ditipu elit global doang. Bener lu nggak usah masuk sekolah, goblok. Gelar bangsawan di Inggris ada banyak. Setelah Raja dan Ratu, kami punya Duke, Marquess, Count, Viscount, Baron, dan lain-lain. Dan aku punya gelar Sir. Itu gelar kehormatan bagi para ksatria. Ah, macam tuh. Gelar saya Datuk, dan ada banyak lagi gelar yang lainnya. Gelar itu gelar kehormatan yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agung, penguasa negeri jiran Malaysia. Oh gitu ya, kirain dipanggil Datuk karena udah Datuk-Datuk. Nah kalau di Indonesia itu tergantung sukunya. Kayak di Aceh ada Cut, ada Tengku. Di Sumatera Selatan ada Ki Agus, ada Kemas, ada Nyimas. Tapi gua nggak punya gelar kayak gitu. Gelar gua Haji, karena udah melaksanakan ibadah haji di Mekah. Loh, gelar haji? Serius kalian masih pakai gelar itu sampai sekarang? Itu kan gelar yang kami kasih ke kalian biar mudah mengawasi kalian, biar nggak memberontak zaman penjajahan. Coba lihat deh, negara Islam mana yang pakai gelar haji? Cuman lu doang, cuma negara lu doang. Ya biarin, yang penting umur 2 bulan gua udah haji. Ngeri banget ini. Tahu nggak, makin banyak orang yang kena HIV di tahun 2024 aja. Kasus barunya paling banyak tuh di Jawa Barat, sampai 2.500 orang yang kena. Beneran. Tapi HIV itu apanya? Lu mah, HIV itu virus yang nyerang kekebalan tubuh, dan itu belum ada obatnya, tahu? Nggak ada obatnya. Bahaya dong berarti ya. Tahu nggak? Tahun 2022 aja, kota yang paling banyak kasus HIV itu di Jakarta.
sampai 90.000 kasus. Terus Jawa Timur sampai 70.000 kasus. Jawa Barat sampai 57.000 kasus. Ih, ngeri banget tuh. Belakang ini gua juga nggak enak badan ini. Apa kena HIV ya? Ih, ya bisa aja. Emang apa ciri-cirinya? Meriang? Iya. Demam? Iya. Gigi kuning? Iya, bener banget tuh. Oh, kalau itu mah bukan kena HIV. Hah? Bukan ya? Alhamdulillah. Terus apaan dong? Mabok tai. Lu orang kalau berani judi di Cina itu bisa kena penjara 3 tahun loh, sama 3 sampai 8 tahun kalau lu punya usaha judinya. Tapi di Cina itu dilarang. Tapi di Makau boleh, di Hong Kong boleh, di Thailand boleh judi, sampai kaya lagi, sampai miskin lagi, boleh semua. Di Uni Emirat Arab tentu tidak boleh judi. Yang melanggar akan dikenakan denda 250.000 sampai 500.000 dirham atau setara 900 juta sampai 1,9 miliar rupiah. Enak kan? Enak. Hukum kami sangat berpegang teguh dengan hukum Islam. Sesuai dengan bab 28 Common Gaming House, itu menyatakan bahwa siapapun berjudi di negara ini akan kena denda 10.000 ringgit Brunei dan penjara 6 bulan. Wah, kalau di Indonesia udah jelas melarang perjudian. Karena apa? Menyengsarakan rakyat. Asli, Bu. Miskin saya gara-gara judi online. Aduh, musik saya, Bu. Udah, tenang. Gak usah khawatir miskin kalau tinggal di Indonesia. Bakal dapat bansos lo nanti, tenang aja. Beneran, Bu, dapat bansos. Alhamdulillah, bisa depo lagi.